Halo, Cecak Ijo Mania dimanapun berada. Baik lagi bersama saya, Doni Bandit from IMBB Bandung Barat. Mungkin di sore kali ini saya ingin sedikit santai-santai sejenak. Kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan para pemain Cecak Ijo, khususnya buat para pemula ya yang pertama kali turun Cecak Ijo. Kenapa burungnya tidak bisa on di lapangan gitu ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Misalkan yang pertama itu biasanya mental ya, mental cicak hijau. Banyak di sini cicak hijau lovers itu kadang-kadang beli burung langsung di online atau di piara dari anak juga ada. Nah, disinilah kadang-kadang tuh para pemain cicak hijau itu kurang peka gitu terhadap mental cicak hijaunya. Jadi beli on jangankan beli online gitu ya, yang beli prestasi pun gitu. Kadang-kadang di tangan kita itu bisa berubah gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu. Gimana cara tahu kalau burung itu on? Jadi kita pahami dulu karakter si hijau itu. Sebelum dibawa ke gantangan, ke ke lapangan, minimal kita bawa ke tempat yang ke tempat teman yang punya cicak hijau. Atau kalau misalkan kita punya cicak hijau lebih dari satu, misalkan punya 3 atau 4, mungkin bisa di track dulu kali ya di rumah. Kalau yang cicak hijaunya sudah mau narung, itu biasanya sudah sudah siap dibawa ke lapang gitu. Jadi tinggal cari perlahan-perlahan gitu, tinggal cari settingannya saja, enaknya seperti apa di jam tangan gitu. Jadi minimal itu cicak hijau itu yang pertama itu mentalnya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan burungnya sudah mental tarung, itu kita sebenarnya dengan setting ala kadarnya pun gitu kan, kalau memang mentalnya sudah bagus, dibawa ke lapangnya itu kita nggak usah repot-repot nyari settingan sebenarnya. Jadi dia akan pasti nampil gitu nantinya. Cuman kadang-kadang kita harus cek lagi gitu, ini nampilnya itu seperti apa gitu, atau hanya sekedar ngentrok aja tapi kurang bongkar, atau sudah bongkar tapi kurang ngotot gitu. Nah, itu paling nanti di situ kita tinggal cari settingan untuk IF-nya aja gitu ke depannya. Seperti apa untuk burung itu gitu. Tapi minimal yang pertama itu mentalnya dulu. Kalau burung udah siap tempur gitu ya, mentalnya pasti akan bagus gitu di rumah ataupun sebelum gantang. Terus yang kedua adalah kondisi bulu. Kadang-kadang bukan hanya pemula ya, kadang-kadang yang sudah lama pun gitu, dengan kondisi bulu yang belum benar, kadang-kadang selalu memaksakan burung itu untuk tempur. Memang cicak hijau itu memang termasuk burung yang unik. Kenapa unik? Jadi tidak seperti burung kicau lain gitu. Ketika bulu ada yang rontok, itu harus istirahat. Tapi hijau itu beda gitu. Dengan kondisi bulu yang acak-acakan pun gitu berantakan, itu masih bisa dibawa ke lapang dan bisa juara juga. Saya pernah pengalaman burung rontok banyak tapi masih bisa juara. Cuman ada resikonya gitu. Nah, itu kadang-kadang kesalahan buat para hijau lovers ya, terlalu memaksakan cicak hijau untuk tempur gitu. Sebenarnya kalau yang bagus itu
ya istirahatkan saja sampai si hijau itu ya benar-benar siap gitu, sudah tidak ada lagi yang rontok dan bulunya sudah beres. Karena kalau saat bulu sedang eh, tidak kondisi bagus, itu takutnya burungnya kurang fit, sakit gitu ya. Kadang-kadang walaupun jalan ya kadang-kadang suka nyeliksik, suka ngedidis gitu. Nah itu kan resiko gitu ya. Nanti takutnya efeknya nanti ketika bulunya sudah full gitu. Jadi kebiasaan nyeliksik itu akan selalu ada gitu. Karena terbiasa ketika emang si bulunya itu sedang nyulam gitu. Jadi sudah kebiasaan nyeliksik, nanti pas udah beres bulu pun nanti dia akan jadi kebiasaan nyeliksik gitu. Nah itu harus dihindari gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita beli burung di manapun gitu, eh, ya lihat juga kondisi bulunya gitu. Apakah memang bisa dilombakan atau tidak? Ya tentunya semuanya ada risikonya gitu ya kalau dipaksakan gitu ya. Terus yang ketiga, mungkin ini terakhir lah ya, karena yang pertama ya mental, kedua bulu ya. Yang ketiga kalau menurut saya itu kesalahan dari pemula itu ya pengkondisian di lapangan gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh ya kurang memahami maunya cucak hijau di lapangan gitu. Misalkan ya seperti orang apa para pemula gitu ya. Kadang-kadang ada pemula yang datang gitu pertama gantang. Pas saya lihat burungnya masih OB misalkan. Ya itu karena mereka belum paham gitu dan perlu eh, perlu masukan gitu buat dari kita gitu sebagai yang sudah berpengalaman gitu. Misalkan itu burungnya lagi posisi OB karena bulunya apa ngembung atau lagi melet gitu. Nah itu bukan berarti bukan berarti tidak bisa diutak-atik gitu di lapangan. Sebenarnya kalau cak hijau masih bisa-bisa aja gitu, masih ada kesempatan untuk merubah dari melet menjadi ngentrok gitu. Tinggal pengkondisiannya saja gitu. Makanya buat para pemula ya jangan sungkan-sungkan gitu untuk bertanya kepada yang sudah senior gitu. Gimana kondisi hijau saya gitu? Apakah harus diablak ataukah harus kurang jangkrik ataukah harus di stud UH gitu kan? Atau harus di track dulu. Nah, itu harus harus benar-benar tahu gitu untuk pemula agar ketika sudah mau sesinya naik ya burung tuh mau tempur gitu bukannya ngelamun gitu atau loncat-loncat gitu kan kita harus tahu gitu dan makanya fungsinya pengkondisian di lapangan itu harus tepat gitu kita harus tahu gitu ya kadang-kadang yang namanya nemu cak hijau tuh ya macam-macam ya ada yang emang full kerodong gitu di lapangan dia nggak usah diutak-atik hanya jangkrik sedikit-sedikit naik jalan ada yang seperti itu ada yang pengondisiannya harus diablak dulu harus ngentrok dulu gitu di bawah sampai ke atas jalan gitu tapi ada yang eh, ya intinya sih banyak lah cara untuk nyetel cicak hijau gitu biar gimana caranya bunyi dan bongkar di lapangan gitu nah mungkin pengkondisian itulah yang harus sama para teman-teman ini khususnya pemula gitu harus tahu gitu pengkondisiannya itu seperti apa gitu terhadap cicak hijau jangan begitu datang bingung gitu apa yang harus dilakukan gitu kan nggak tahu kondisi burung itu sedang obes sedang nggak fit atau sedang bulunya rusak udah bawa aja ke lapang yang penting cari hoki gitu kan sebenarnya ya sah-sah aja gitu kan karena memang cicak hijau itu memang ada juara hoki gitu betul itu jadi kadang-kadang ya begitu digantang tiba-tiba jeger juara ada yang seperti itu tapi ada juga pemula yang begitu digantang kok burungnya cuma diem aja ya itu karena memang lagi nggak hoki dan belum memahami karakter hijau tersebut mungkin itu saja yang bisa saya share untuk hal ini
Semoga bermanfaat. Salam hijau. Bye bye.